Quintus! Sword! Halo sobat semuanya, dimanapun berada. Semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya, Bioskop Hits. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film kolosal favorit yang mempunyai rating cukup tinggi, karya sutradara ternama Ridley Scott dengan berbagai macam penghargaannya. Film ini menceritakan tentang kedikdayaan Romawi saat dipimpin oleh seorang kaisar bernama Marcus Aurelius yang kala itu penuh dengan gejolak politik kejam untuk memperebutkan kekuasaan, korupsi, dan tindakan kekejaman yang terjadi di kalangan petinggi kerajaan membuat Romawi goyah. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang perjuangan seorang jenderal dari pasukan elit yang menjadi korban kekejaman politik penguasa, membuat dirinya terpaksa menjadi budak setelah keluarganya dibantai secara keji. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film ini. Berlatar pada tahun 180 Masehi, di mana kala itu Kekaisaran Romawi masih mendominasi kekuasaan atas seperempat populasi dunia yang meliputi sebagian kawasan Eropa, Afrika, serta Asia. Terlebih di tahun itu, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang bernama Marcus Aurelius yang sedang gencar melakukan kampanye militer untuk menginvasi wilayah Germania yang menguasai Eropa Utara dan telah berlangsung selama 12 tahun. Unleash hell. Pasukan Flavia Felix yang merupakan legiun keempat Romawi berada di bawah komando seorang jenderal bernama Maximus Decimus Meridius yang merupakan salah satu jenderal penting pasukan Romawi. Dia dan pasukannya terlihat sedang berada di wilayah hutan Germania atau yang saat ini merupakan wilayah Pindobona, Austria, untuk menghadapi orang-orang barbar yang merupakan suku Jerman. I will be harvesting my crops. Hold the line! The sun on your face! Kecerdasan dan wibawa Jenderal Maximus membuatnya dihormati oleh semua pasukan. Bahkan dia sangat dicintai oleh Kaisar Marcus karena dia merasa takjub dengan kesetiaan dan loyalitas dari sang jenderal kepada Kekaisaran Romawi dan pasukannya. Di tempat itu, Jenderal Maximus sedang menunggu tanda-tanda dari pasukan pengintainya untuk melaporkan keberadaan musuh yang diakini berada tepat di belantara hutan di depan mereka. Tapi tak berselang lama, semua dikejutkan saat melihat pasukan pengintai itu kembali dengan keadaan tewas tanpa kepala. Menjadi tanda kemunculan ribuan pasukan musuh yang berdatangan menghampiri mereka. Di saat yang sama, Jenderal Maximus memerintahkan wakilnya yang bernama Quintus untuk bersiaga dengan mengerahkan sejumlah pasukan infanteri, pasukan archery, dan sejumlah senjata berat seperti trebuchet serta balista untuk melawan suku-suku Jerman itu. Sementara itu, Maximus bergegas menemui pasukan kavaleri elitnya yang bersembunyi jauh di belakang garis depan untuk melakukan penyerangan dari arah belakang pasukan musuh. Hingga tanpa membuang waktu, sang jenderal bergerak memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan pertama. Situasi pun berubah menjadi sangat mencekam. Pasukan Romawi menyerbu suku-suku Jerman itu dengan senjata-senjata yang tergolong modern pada masanya, melontarkan sejumlah bola api serta anak panah balistik seraya mengerahkan kekuatan tempur infanterinya untuk maju ke garis depan arena peperangan. Di tengah kepanikan itu, Jenderal Maximus dengan strategi cerdasnya berhasil membawa pasukan kavaleri untuk menyerang dari arah belakang sehingga dengan mudahnya suku-suku barbar itu tewas dan tak dapat melarikan diri karena mereka terkepung dan diserang dari segala arah.
Singkat cerita, pertempuran itu pun dimenangkan oleh pihak Romawi sekaligus mengakhiri peperangan panjang tersebut. Dia langsung memuji Maximus yang gagah berani bertempur mengalahkan suku-suku barbar itu. Terlebih dalam hati kecilnya, Kaisar Markus menaruh harapan besar terhadap Maximus untuk kemajuan Romawi di masa mendatang. Di saat yang sama, putra dan putri Kaisar Markus yang bernama Commodus serta Lucilla mendatangi ayahnya. Commodus yang kala itu menjabat sebagai wakil kaisar lantas menemui sang ayah untuk memberikan hadiah 100 ekor lembu atas kemenangan pasukan tentara Romawi, serta upayanya dalam mencari perhatian sang ayah untuk menjadikannya pewaris tahta. Namun hadiah itu ditolak mentah-mentah oleh kaisar karena dia telah mengetahui niat dari anaknya tersebut dan dia tetap fokus untuk memberikan perhatian khusus terhadap Maximus yang membuat Commodus iri padanya. You have missed the war. Honor Maximus. And I embrace you as a brother. Oh. Pada malam itu, semua pasukan Romawi mengadakan pesta kemenangan yang dihadiri sejumlah petinggi kekaisaran. Dengan sengaja, Commodus melakukan intrik untuk memperolok Maximus di hadapan para petinggi dengan meminta Maximus untuk loyal dan menuruti semua perintahnya. Namun Maximus menolaknya karena dia lebih setia dan patuh terhadap Kaisar Markus sebagai pemimpin tertinggi Romawi saat ini. I shall say for you, Senator. Men like you. You give your all, flatter and deceive. To return home. Home. Keesokan harinya, Kaisar meminta Maximus untuk menemuinya secara pribadi di dalam tendanya. Tanpa pertanda angin dan hujan, saat itu Maximus sangat tercengang ketika dia mendengar perkataan Kaisar yang tiba-tiba meminta Maximus melanjutkan tonggak kepemimpinan untuk menggantikannya. Kaisar melihat bahwa Maximus mewarisi semua sifat yang selama ini dia dambakan dan berharap dia mampu menangani semua permasalahan turun-temurun di pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa melumpuhkan perekonomian serta kekuatan Romawi. Alasan demi alasan terus dipertanyakan kepada Kaisar, mengapa sampai dia dipilih sebagai penerusnya. Bukankah Commodus sebagai darah dagingnya lebih berhak mewarisi tahta? Jawaban telak dia terima saat dengan tegas Kaisar mengungkapkan segala kekurangan yang dimiliki anaknya yang mempunyai sifat ambisius, serakah, serta tak bermoral yang menjadi kemustahilan untuk menjadi seorang pemimpin. It must be you. Surely by our politics. This is not a moral man. Must not rule. Commodus, you command. The loyalty needs some time, sire. Commodus kemudian menghampiri Maximus untuk mempertanyakan keputusan ayahnya yang akan mengangkatnya sebagai Kaisar Roma. Dengan raut wajah waspada, Maximus menghindari pertanyaan-pertanyaan menjebak itu karena dia sangat berhati-hati dan tak ingin menyinggung perasaan Lucilla sebagai anak perempuan dari Kaisar. Sad to hear of your husband's death. Yes. It was also nearly 8. Di malam harinya, Maximus yang memang sangat religius terlihat sedang mendoakan istri dan anaknya. Dia juga selalu meminta saran kepada ajudan setianya yang bernama Cicero supaya dia memutuskan apa yang seharusnya dia lakukan atas situasi ini. Dengan tegas, Cicero menyarankan Maximus untuk menuruti kata hatinya yang sebetulnya dia memang sudah sangat pantas untuk menjadi Kaisar Romawi. Maximus. Namun permasalahan besar terjadi saat Commodus tiba-tiba menemui Kaisar Markus sebagai ayahnya. Seketika, dia tertegun saat mendengar keputusan ayahnya yang menjelaskan bahwa Commodus tidak akan pernah mewarisi tahtanya untuk menjadi seorang kaisar karena dia telah memilih Maximus sebagai calon penggantinya. Sontak, keputusan ayahnya itu membuat Commodus sakit hati dan merasakan kecemburuan mendalam kepada Maximus. All I've ever wanted, Father, calls as a son. Dengan raut wajah penuh kebencian akibat ambisinya untuk menjadi kaisar, Commodus langsung mengutarakan perasaannya kepada sang ayah,
membuat amarahnya memuncak, dan seketika dia memutuskan untuk membunuh Kaisar Markus sebagai ayahnya sendiri. Perasaan curiga sudah terlihat dalam wajah Maximus saat dia mendengar penjelasan bahwa kematian Kaisar diakibatkan oleh faktor usia. Terlebih saat Commodus mengklaim dirinya sebagai Kaisar baru dan meminta Maximus untuk setia dan melayani dirinya. Namun dengan tegas, Maximus menolak permintaannya dan hal itu membuat Commodus terhina. Kemudian Commodus langsung menyuruh Quintus untuk mengeksekusi Maximus serta mengancam akan membantai keluarganya. Maximus saat ini benar-benar telah dikhianati oleh orang-orang yang sebelumnya menjadi anak buahnya. Dia dibawa ke suatu tempat yang sangat jauh ke arah barat untuk dieksekusi, tapi dengan kemampuannya sebagai seorang jenderal, dia berhasil melepaskan diri dari kawalan prajurit tersebut hingga dengan terpaksa dia harus membunuh mereka. Kejadian itu kini membuatnya semakin dilema hingga dia memutuskan untuk pergi ke kampung halamannya yang berada jauh ratusan kilometer di sebuah desa terpencil di dekat wilayah Trujillo atau yang saat ini menjadi wilayah Extremadura, Spanyol. Mengkhawatirkan istri dan anaknya yang terancam dibunuh oleh Komodo, dengan sisa tenaga serta rasa sakit akibat luka yang dideritanya setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya singkat cerita dia berhasil sampai di kediamannya. Tapi alangkah terkejutnya saat ia melihat beberapa pegawai perkebunannya dibakar hidup-hidup, dan yang paling menyakitkan, saat itu dia melihat istri dan anaknya telah tewas dengan cara yang sama. Hal ini membuat Maximus depresi hingga tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, beberapa hari kemudian Sin memperlihatkan saat tiba-tiba Maximus tersadar dan dibawa oleh sekelompok orang yang ternyata mereka adalah rombongan pedagang penjual budak pimpinan Omid Jalili. Saat itu mereka memutuskan untuk menculik dan membawa Maximus pergi dari tempat itu. Kemudian di waktu yang sama dia bertemu dengan seorang budak kulit hitam bernama Jubah, berasal dari kerajaan Numedia, yang sudah membantunya untuk mengobati lukanya. Hingga setelah beberapa bulan kemudian, akhirnya diceritakan kawanan pedagang budak itu telah sampai di sebuah kota bernama Jugabar yang masih menjadi bagian dari Provinsi Roman dan saat ini menjadi wilayah Aljazair, Afrika Utara. Di tempat itu Omid menemui seseorang bernama Proximo. Dia merupakan pelatih gladiator terkenal pada masanya yang berniat membeli Maximus untuk menjadikannya sebagai seorang budak dan mengeksploitasinya sebagai seorang petarung gladiator. Gladiator sendiri adalah sebuah sebutan untuk para petarung yang melakukan pertarungan untuk menghibur penonton yang lambat laun menjadi budaya di seluruh penjuru Kekaisaran Romawi. Tak hanya Maximus, Proximo juga membeli beberapa budak termasuk Jubah. Lalu di kala itu, Maximus dijuluki dengan sebutan Spania karena sebelumnya mereka menemukannya di wilayah Spanyol. The gods favor you. Kemudian Proximo membawa para budak itu ke semacam tempat arena pelatihan petarung gladiator. Lantas mereka diseleksi oleh seseorang bernama Higland. Dia adalah budak berlian Proximo yang berasal dari suku barbar Jermani yang terkenal kuat dan tangguh. Keesokan harinya, Proximo membawa para budak itu ke suatu tempat untuk mengikuti acara pertarungan resmi gladiator yang berada di kawasan itu, disaksikan oleh ratusan penonton. Ternyata selama ini Proximo juga menjalankan sebuah bisnis taruhan melawan para orang kaya di sana dengan cara mempertaruhkan para budaknya di arena gladiator. Para gladiator diikat dengan rantai dan dipasangkan satu sama lain untuk melawan para petarung di arena. Secara kebetulan saat itu Maximus dipasangkan bersama Jubah. Kemudian pertarungan pun dimulai.
Para budak Proximo memperlihatkan kemampuan bela diri mereka masing-masing demi bisa bertahan atau membunuh lawan tanding mereka. Hingga singkat cerita, Maximus serta Jubah mampu membuktikan kehebatan mereka dan berhasil menumbangkan musuhnya satu persatu. Beberapa hari kemudian, Sin pun berpindah saat memperlihatkan situasi di kota Roma. Commodus yang saat ini menobatkan dirinya sebagai Kaisar Romawi itu akhirnya pulang ke kota tersebut bersama kakaknya Lucilla. Di sana mereka disambut oleh kalangan senator, semua rakyat, serta puluhan ribu prajurit dengan meriah. Walaupun sebetulnya ada sebagian orang-orang yang tak menyukai kaisar baru mereka, tapi Commodus tetap angkuh dan tidak peduli. Caesar, Flaccus. Seiring waktu berlalu, kini Commodus mulai merasakan ketidaknyamanan atas kabar demi kabar yang dia terima tentang ketidakpuasan sebagian besar orang dengan kepemimpinannya. Saat itu dia memikirkan cara untuk mencari popularitas dan simpati dari semua kalangan dan rakyatnya, hingga dia berencana untuk mengadakan sebuah pertunjukan pertarungan gladiator yang diharapkan bisa menghibur semua rakyatnya. Kemudian Sin kembali berpindah saat di tempat lain nama Maximus alias Maniarkides semakin terkenal karena telah menjadi gladiator favorit di seluruh wilayah Zokabar. Di hari itu, dia harus kembali melakukan pertarungan yang kali ini dia harus berhadapan dengan 5 orang petarung sekaligus. Tapi sebagai seorang mantan jenderal besar pasukan Legiun Romawi, dengan mudahnya Maximus mengalahkan semua lawannya satu persatu. Setelah pertarungan itu, Maximus menemui Proximo untuk memulai pembicaraan dari hati ke hati. Dari sana pula, Proximo baru menyadari bahwa Maximus mempunyai dendam terpendam kepada Kaisar Roma saat ini. Untuk itu, dia memberi jalan kesempatan kepada Maximus untuk bisa pergi ke kota Roma demi bisa bertemu dengan Kaisar Commodus dengan cara menjadi petarung gladiator. A long time ago, Karena dengan situasi ini, Proximo kembali mengingat masa lalunya, bahwasanya sebetulnya dulu dia juga merupakan seorang budak serta mantan petarung gladiator di masa kepemimpinan Kaisar Markus. Hingga atas perjuangannya, dia berhasil mendapatkan kebebasannya dan atas hal itulah kini mereka sepakat untuk berniat pergi ke Roma demi mewujudkan cita-citanya. Hingga singkat cerita, beberapa bulan kemudian rombongan Proximo telah sampai di kota Roma. Seketika mereka tercengang setelah melihat kemegahan bangunan Koloseum yang akan menjadi tempat bertarung nyawa bagi para petarung. Semua ini akan menjadi pengalaman pertama dan terakhir bagi Maximus setelah dia meninggalkan jabatannya sebagai jenderal besar pasukan Romawi. Sementara di dalam istana kekaisaran, terlihat Commodus masih memperbincangkan intrik politik dengan Lucilla akan rencananya untuk membubarkan senat yang selama ini dianggap menjadi penghambat atas ambisi kekuasaannya. Still afraid of the dark? Stay with me tonight. You know. Para senator tersebut, di antaranya adalah Gaius dan Gracchus. Mereka selalu memperlihatkan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Commodus yang memerintah dengan cara yang kejam. Terlebih sebelumnya mereka mengetahui tentang aksi penculikan beberapa senator oleh pasukan pengawal pribadi Kaisar, dan ternyata semua itu terjadi karena ketidaksetujuan mereka dengan acara gladiator yang dinilai sangat kejam dan tak berperi kemanusiaan. Because my son is heir to the... He must die. would simply seize control for themselves. Until we can neutralize them. Tapi seperti yang biasa terjadi dalam situasi monarki sebuah kerajaan atau negara, yang benar akan selalu kalah oleh kekuatan pangkat, jabatan, serta kekuasaan. Hal ini terlihat saat banyaknya para penjilat yang lebih memilih mendukung kaisar demi kepentingan pribadi mereka masing-masing. Namun perlahan situasi ini mengganggu batin Lucilla. Dia mempertimbangkan masukan senator yang menentang kekuasaan adiknya. Terlebih, dia mempunyai hak atas anak lelakinya sebagai pewaris tahta jika suatu hari nanti Commodus mati. Hingga di hadapan kedua senator itu, dia memutuskan untuk mulai merencanakan kudeta, bahkan keinginannya untuk membunuh Commodus. Good horses in Spain? They are my horses. We shall cheer for you. They let you watch the...
Keesokan harinya, Proximo mendatangi seseorang bernama Cassius yang menjadi penanggung jawab pelaksana acara gladiator di Colosseum guna bernegosiasi untuk memberikan kontrak serta bayaran yang sangat mahal karena dia membawa para gladiator terbaik. Di saat yang sama, Maximus dihampiri Lucius, putra Lucilla, yang membuatnya tercengang karena menyadari saat ini dia berada dekat di lingkungan kekaisaran. Beberapa saat kemudian, Maximus serta para gladiator lainnya memasuki arena yang saat itu mereka disaksikan oleh puluhan ribu penonton. Maximus yang kini terpilih sebagai leader kelompok gladiator pimpinan Proximo langsung memberikan briefing kepada semua rekannya supaya bekerja sama agar strategi yang telah direncanakan berjalan dengan efektif dan membuahkan hasil kemenangan. Di waktu itu pula, sekumpulan regional yang berasal dari Afrika. Para regional dari pihak Romawi itu langsung menghujani anak panah dan tombak ke arah petarung gladiator asuhan Proximo, menyebabkan satu persatu dari mereka tewas hanya dalam waktu beberapa detik saja setelah pertarungan dimulai. Namun dengan kecerdikannya, Maximus langsung berinisiatif untuk membuat formasi perlindungan dengan menyatukan petarung lain menggunakan tamengnya. Alhasil, satu persatu para regional Romawi itu berjatuhan dari kereta kuda tersebut dan mereka berhasil dihabisi dengan mudah. Di ujung pertarungan, Maximus bergegas menaiki kuda milik musuh untuk melakukan serangan. Dengan gesit, dia mulai melumpuhkan satu persatu pasukan legiun yang masih tersisa itu. Berkat kerjasama yang apik bersama petarung lainnya, akhirnya para gladiator asuhan Proximo berhasil memenangkan pertarungan itu. Kejadian itu membuat Commodus terkejut, dan perhatiannya tertuju pada Maximus yang menjadi Man of the Maze dalam pertarungan itu. Dia memutuskan untuk menemuinya dan meminta Cassius menyiapkan pasukan pelindung kaisar. Dengan pengawalan ketat, akhirnya Kaisar Commodus bertemu dengan Maximus untuk pertama kali. Walaupun saat itu dia masih menyembunyikan identitas aslinya, bahkan dia meredam hasrat balas dendam dan membatalkan niat untuk membunuh sang kaisar. Namun, setelah dia dipaksa untuk mengungkap identitas dirinya, akhirnya dia berterus terang bahwa gladiator bertopeng itu adalah Maximus Decimus Meridius. Hal itu menjadi ketakutan tersendiri bagi Commodus dan para loyalis kaisar. Seketika, para pasukan pengawal Pretoria bersiaga untuk membunuh semua gladiator itu. Namun, atas tekanan harga diri serta desakan rakyat, akhirnya Kaisar memutuskan untuk membiarkan mereka hidup. Situasi itu juga membuat Lucilla simpati. Walaupun pada keesokan harinya Lucilla berusaha tetap terlihat loyal pada adiknya. Dia seolah mempertanyakan keluhan Commodus yang telah gagal dalam upaya membunuh Maximus. Atas hal itu, Lucilla mulai melakukan intriknya dengan mempengaruhi Commodus bahwa ada kemungkinan adanya pengkhianatan di dalam tubuh pemerintahannya. Setelah itu, Lucilla memberanikan diri menemui Maximus untuk memberikan sikap simpati atas peristiwa yang menimpanya selama ini. Dengan wajah yang penuh dendam serta emosi, Maximus memberitahukan peristiwa yang dialami keluarganya yang telah dibunuh secara keji oleh adiknya. Dengan memberitahukan Maximus bahwa dia juga merupakan korban kekejaman adiknya, saat ini dia terpaksa harus menuruti Kaisar karena selama ini dia berada di bawah ancaman Commodus yang akan membunuh anaknya sebagai calon pewaris tahta bila dia tak menuruti kehendak Kaisar. Kemudian Lucilla menawarkan diri untuk membantu Maximus membunuh Commodus serta melakukan persekongkolan dengan para senator yang sama-sama ingin menggulingkan Commodus. Intrik politik adu domba Lucilla ternyata benar-benar berhasil karena keesokan harinya Commodus memutuskan untuk membunuh siapapun yang dicurigai sebagai pengkhianat, walaupun sebetulnya di antara mereka merupakan orang-orang yang loyal padanya. Tapi atas gangguan serta ambisi jabatannya, dia tak segan-segan menyuruh Quintus untuk mengeksekusi orang-orang yang diduga menjadi pengkhianat itu. Then give the command.
Beberapa hari kemudian, Maximus yang saat ini telah membuka identitas aslinya semakin sadar akan ancaman yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Untuk itu, dia harus makin waspada terlebih saat pertarungan gladiator kembali dilaksanakan oleh Kaisar. You have a great name. Kali ini, Maximus harus menghadapi lawan yang lebih kuat, yaitu seorang petarung gladiator legendaris bernama Tigris. Terlihat Cicero yang sedang berada di tribun penonton menyaksikan mantan atasannya itu bertarung karena sebenarnya dia sudah mengetahui bahwa Commodus telah merancang skenario untuk bisa menghabisi nyawa Maximus dengan cara apapun. Beberapa menit kemudian, pertarungan pun dimulai dengan suasana yang pastinya lebih mencekam serta menegangkan. Terlihat di dalam arena tersebut Maximus dan Tigris saling berhadapan satu sama lain, tetapi kejadian mengejutkan terjadi saat ternyata pihak Romawi telah mempersiapkan harimau-harimau kelaparan untuk diperbantukan dalam pertarungan demi mengalahkan Maximus. Maximus yang semakin terpojok beberapa kali hampir saja diterkam oleh harimau itu. Namun, dengan lihai, dia berhasil melumpuhkan harimau itu dengan menggunakan pedangnya yang tepat mengenai rahangnya. Situasi itu pun berhasil membuat musuhnya panik, dan dengan keterampilan bela dirinya sebagai seorang jenderal, akhirnya Maximus berhasil menancapkan kapak tepat ke arah kaki musuhnya. Situasi pun seketika berubah saat Maximus memperlihatkan sikapnya untuk tidak membunuh lawannya yang sudah tak berdaya, yang membuat rakyat semakin simpati pada sosok Maximus yang bijaksana. Atas hal itu, Kaisar langsung menghampiri Maximus ke dalam arena. Dia mencoba memancing kemarahan Maximus supaya memperlihatkan sisi kejamnya di depan semua rakyat. Tetapi dengan sabar Maximus tetap berusaha menahan emosinya lalu dia memutuskan untuk meninggalkan Kaisar dengan cara yang tidak hormat. Setelah pertarungan itu, Maximus semakin menjadi idola yang dicintai oleh kalangan rakyat Roma. Di tengah situasi itu, tiba-tiba Cicero keluar dari kerumunan seraya menghampiri Maximus. Dia memberikan sebuah benda yang diakini sebagai barang milik keluarganya, yang menjadi pertanyaan besar bagi Maximus apakah keluarganya masih hidup. Perlahan-lahan, waktu mulai memberikan dukungan pada orang-orang yang benar. Karena di saat yang sama, di tempat lain, Kaisar Commodus mulai merasakan kegelisahan setelah apa yang terjadi pada rakyatnya yang semakin mencintai sosok Maximus dibanding dirinya. Situasi itu menjadi kesempatan bagi seorang Falco untuk mengintervensi serta mempengaruhi Kaisar agar bisa membunuh Maximus. Namun, Kaisar Commodus juga tersadar bahwa rencana pembunuhan itu akan semakin meruntuhkan pamornya sebagai seorang kaisar. Hingga setelah semakin dalam melakukan pembicaraan, mereka sepakat untuk kembali memberantas petinggi kerajaan yang dianggap menjadi pengkhianat kaisar, walaupun saat itu secara diam-diam percakapan mereka berhasil diketahui oleh Lucilla. Keesokan harinya, akhirnya Cicero bisa menemui Maximus di dalam game Gladiator Proximo. Seketika Cicero menyampaikan bahwa terdapat ribuan pasukan di utara yang masih loyal pada Maximus. Mendengar hal itu, Maximus langsung memintanya untuk menyiapkan mereka dalam misi penyerbuan ke kota Roma demi membantunya menggulingkan kekuasaan Commodus. Dan langsung menyampaikannya kepada Lucilla untuk melakukan persekongkolan dalam misi kudeta ini. Singkat cerita, mereka dipertemukan dengan Senator Gracchus yang selama ini dianggap mempunyai tujuan sejalan yaitu untuk menggulingkan kekuasaan Commodus. Maximus memberikan persyaratan kepada Gracchus untuk menebus dan membebaskan dia sebagai budak dari Proximo serta menyiapkan kuda untuk dia gunakan menemui tentaranya di Asturia dan akan kembali lagi ke kota Roma dengan membawa 5.000 prajurit setianya. Permintaan itu membuat Gracchus dilema karena memang faktanya sejak 100 tahun terakhir pihak kekaisaran telah memutuskan keputusan sepihak untuk membuang semua pasukan legiun dan melarang mereka untuk memasuki kota Roma, walaupun saat itu dia meminta waktu 2 hari untuk tetap membantu rencana Maximus.
Hingga keesokan harinya, Gracchus mengirim utusan yang membawa sejumlah uang untuk menebus Maximus dari Proximo. Namun, sekali lagi mereka terlalu sulit untuk bisa mengelabui pihak penguasa karena saat proses penebusan itu para mata-mata kerajaan sudah terlanjur mengetahui aksi mereka. Dan memang benar, pada sore harinya pasukan Pretoria dengan segera menjemput Gracchus di kediamannya karena dia telah dicap sebagai pengkhianat kaisar hingga dia harus mendekam di dalam penjara untuk selamanya. Tak sampai di sana, malam itu Gaius serta keluarganya juga menjadi korban hukuman pengkhianatan mereka. Mereka dibunuh oleh pasukan kekaisaran dengan cara menaruh ular berbisa di tempat tidurnya sehingga dia tewas bersama istrinya. Mendengar kejadian itu, Lucilla mulai merasa panik karena sebenarnya Commodus telah mengetahui rencana kudeta yang sebelumnya telah disusun. Hingga dengan terpaksa, Lucilla membeberkan rencana Jenderal Maximus yang akan melarikan diri dari kota Roma untuk menjemput pasukan setianya di utara. Dengan segera, pasukan Pretoria mendatangi kamp gladiator milik Proximo untuk membunuh semua yang ada di sana. Dalam ketegangan itu, Proximo langsung membebaskan semua budak gladiatornya yang ditahan di dalam sel, lalu dia menyuruh Maximus untuk melarikan diri melewati terowongan rahasia supaya dia bisa keluar dari kota Roma dan bertemu dengan Cicero, ajudan setianya. Di malam itu, Proximo serta para gladiator yang menjadi budaknya bertarung mengorbankan nyawanya melawan pasukan Pretoria Romawi demi bisa membiarkan Maximus lolos dari tempat itu. Namun, sesaat setelah Maximus berhasil keluar, tiba-tiba dia melihat Cicero yang seketika meninggal dengan cara digantung. Saat itu dia menyadari bahwa semua rencananya telah diketahui oleh pihak Commodus. Keesokan harinya, situasi berpindah saat memperlihatkan Maximus yang sedang diikat dan dijaga oleh para pasukan kekaisaran. Sesaat kemudian dia dihampiri oleh Commodus yang ternyata saat itu dia menantang Maximus untuk bertarung di arena gladiator dengan tujuan untuk menarik simpati rakyatnya serta membuktikan siapa yang layak untuk memimpin Roma. Striking and to challenge the why not? Unlike Maximus. Smile back. You must know. Walaupun dengan liciknya, Commodus tiba-tiba menusuk punggung Maximus secara diam-diam dengan harapan luka yang sangat parah itu akan melemahkan dia saat dalam pertarungan nanti. Hingga singkat cerita, pertarungan gladiator itu pun dimulai walau harus berjalan dengan tidak berimbang karena Maximus harus bertarung dalam kondisi luka yang sangat parah di punggungnya. Beberapa kali nyawanya terancam oleh sabetan pedang Commodus, tetapi dengan sabar Maximus terus bertahan bersama rasa sakitnya. Atas perasaan dendam serta mimpi untuk membebaskan Roma dari kekejian kaisar, Maximus berhasil melakukan serangan balik. Sebagai hakim pertarungan, Quintus melarang pasukan kaisar untuk membantunya sehingga kedua petarung harus bertempur dengan tangan kosong. Namun, secara licik, kaisar menggunakan pisau yang sebelumnya disembunyikan di sarung tangannya. Walaupun di saat yang sama, Maximus berhasil membalikkan keadaan dan akhirnya Commodus tewas terkena tusukan belati yang tepat menancap di bagian lehernya. Kemenangan itu membuat semua rakyat tercengang walaupun situasi bahagia itu tak berlangsung lama karena beberapa menit kemudian Maximus kini berada dalam keadaan sekarat. Maximus. Quintus. These are the wishes of Marcus Aurelius. Saat menjelang ajalnya, dia sempat meminta kepada Quintus untuk membebaskan para budak yang dijadikan petarung gladiator serta para tahanan kekaisaran yang menjadi korban ambisi kekuasaan kaisar.
Di saat itu pula, Maximus memberikan wasiat untuk menyerahkan kekuasaan kekaisaran kepada senator supaya menjadikan Roma sebagai republik kembali sesuai keinginan dari mendiang Kaisar Markus. Hingga saat itu di pelukan Lucilla, akhirnya Maximus menghembuskan nafas terakhirnya. Semua bergegas menghampiri jasad Maximus untuk menghormati semua jasa serta perjuangannya sebagai prajurit Romawi yang tak akan pernah bisa dibandingkan dengan siapapun. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya selesai. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.